Tuan Guru Haji Fahrur Razi Dahlan itu beliau mengungkapkan berbagai sisi, mulai dari asal muasal, kemudian isi serta pelaksanaan Hizib Nahdlatul Wathon yang dikemas dalam pembicaraan filosofi. Ya, beliau memberikan gambaran kepada kita bahwa Hizib Nahdlatul Wathon yang sering kita baca itu merupakan sesuatu yang amat istimewa, baik dari latar belakang, isi maupun pengamalan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, dalam beberapa referensi yang sempat saya baca, saya belum sempat berdiskusi kepada para senior yang menerima langsung kaedah dan faedah Hizib Nahdlatul Wathon, tapi sempat membaca beberapa artikel tentang Hizib Nahdlatul Wathon. Pada dasarnya Hizib Nahdlatul Wathon ini disusun oleh Maulana Syekh dengan kandungan 4 inti kandungan, 4 inti kandungan yang keseluruhannya mempunyai makna sebagai perisai Muslim, ya, sebagai perisai atau sebagai alat untuk membentengi diri dalam mempertahankan dakwah Islamiyah di saat itu. Itu asal mulanya. Jadi dalam sebuah artikel disebutkan Maulana Syekh mulai mengeluarkan kandungan dan isi Hizib Nahdlatul Wathon ini itu pada tahun 1942. Pada tahun itu sama-sama kita ketahui bahwa Belanda yang sudah berkuasa lama di Indonesia ini berupaya mempertahankan kekuasaannya agar terus berlanjut, sehingga dia berupaya mempengaruhi masyarakat agar mendukungnya. Sementara Jepang yang baru datang ini berusaha menanamkan pengaruhnya dengan berbagai cara. Dan salah satu di antara yang dianggap menghalanginya dalam menebarkan pengaruhnya adalah pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis keagamaan. Artinya pendidikan yang berbasis madrasah. Sedangkan pada saat itu seperti kita ketahui, Nahdlatul Wathon ini sudah mulai berkembang di berbagai tempat. Madrasah-madrasah sudah mulai berkembang. Sehingga ada beberapa madrasah sudah mulai dipengaruhi oleh 2 pengaruh kekuatan kolonial ini. Belanda berupaya mempengaruhinya, jika tidak bisa dipengaruhi berupaya ditutup. Demikian juga Jepang dengan suara lantangnya berupaya mempengaruhi madrasah-madrasah kita agar pro kepada dia. Kalau tidak pro, akibatnya adalah ditutup. Nah, hal ini menjadi dilematis bagi kita.
tidak mungkin seorang Maulana Syekh sebagai pemimpin madrasah, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi, yang sudah terbangun dengan pergaulan beliau bersama ulama-ulama yang juga tidak kalah patriotismenya, baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara. Dari Nusantara ini, ya, dari Indonesia ini, itu akan condong kepada kolonialisme. Itu hampir dikatakan mustahil. Beliau mempunyai jiwa kesatria yang tiada tertandingi, sehingga baru datang pun memperkenalkan diri pun di tanah Lombok ini sudah membuat pengajian yang nama pengajiannya itu Al-Mujahidin. Madrasah musolla tempat mengaji beliau itu pertama kali namanya Al-Mujahidin. Jadi jiwa patriotisme inilah yang bermanifestasi, berwujud kepada perjuangan untuk mengusir penjajahan dari bumi ini, sehingga Islam ini bisa bangkit. Nah, untuk kekuatan lahir dan batin, jadi kita ini tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan lahir saja. Kenapa? Karena kekuatan lahir kita memiliki persenjataan yang jauh berbeda dengan kekuatan dan teknologi yang jauh berbeda dibanding dengan para kolonial. Ya, kita masih sekedar meruncing-runcingkan bambu biar agak tajam depannya, bisa lebih jauh jangkauan tajamnya. Sedangkan kita berada 50 meter di depannya sudah terjangkau oleh ketajaman mesiu yang mereka punya. Ini jauh berbeda. Oleh karena itulah maka beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu mengumpulkan ayat-ayat yang merupakan zikir yang bisa memperkuat jiwa kepatriotismean kita dan memperkuat keyakinan kita bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ayat-ayatnya. Ya. Beliau juga mengambil doa-doa dari hadis, ya, mengumpulkan hadis-hadis yang kandungannya tidak jauh berbeda dengan ayat yang ada. Demikian pula beliau mengambil doa-doa para sahabat, para salafus soleh yang terlebih dahulu, yang diyakini secara empirik pernah dicoba. Empirik itu maksudnya mujarobat, sudah dieksperimenkan, ya, sudah dipraktekkan bahwa ini mampu menjaga seseorang dalam sebuah keadaan, dalam keadaan tertentu, ketika ini dijadikan zikir dan wirid. Itu dikumpulkan oleh Maulana Syekh. Juga doa-doa yang memperkuat jiwa kita bahwa kekuatan ini sesungguhnya adalah kekuatan yang maya belaka. Kekuatan yang hakiki adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang hakiki itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia.
Boleh saja manusia menyombongkan fisiknya yang besar, kuat, kelompoknya yang besar dan kuat. Tapi kalau Allah menginginkan melemahkannya, maka tidak ada kekuatan baginya. Paham atau keyakinan seperti inilah yang ditanamkan di dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Doa-doa kemudian diperkuat oleh Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna dengan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Hizib ini kemudian tersusun dan mulai diamalkan, ya, mulai diamalkan dengan semuanya secara praktis, konsep praktis maupun tata cara membacanya itu dicontohkan oleh pengarangnya. Ini yang istimewa, ya, dicontohkan oleh pengarangnya. Jangan salah, lagu hizib yang kita pakai, misalnya dalam lagu Ya Sabighani Am wa ya dafi'ani qam wa ya farijal gham. Konsep doa ini itu dari sahabat Aisyah, tetapi lagunya untuk menyerap ke dalam jiwa dan perasaan kita sehingga maknanya itu bisa kita rasakan di dalam diri, itu semuanya secara praktis diajarkan oleh penyusunnya, penyusun hizib Nahdlatul Wathon. Ini istimewanya hizib. Kadang-kadang boleh saja banyak tuan guru kiai yang menyusun misalnya zikir-zikir, tetapi lagunya itu lagu biasa-biasa saja. Tidak ada tekanan di sebuah makna dan tidak ada kekhasan dalam bacaannya. Tapi Hizib Nahdlatul Wathon memiliki itu semua. Jadi dalam konsepnya hizib itu diperkuat oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis atau As-Sunnah, diperkuat oleh doa-doa para ulama salafus saleh mulai dari sahabat, diperkuat oleh Asmaul Husna, dan diperkuat juga oleh penyucian diri kita, sehingga ketika kita memakai Hizib Nahdlatul Wathon berdoa, di situ ada dua bentuk penyucian diri, yakni kita memanfaatkan tawassul sebagai keyakinan bahwa yang kita tawassuli itu adalah perantara kita adalah orang-orang suci, dan di dalam kita berzikir itu pun kita berupaya mensucikan diri, karena bagaimanapun hizib itu juga terkadang dimaknai sebagai upaya untuk membentuk jiwa dengan cara khusus dan mengasingkan diri. Itu maknanya juga kadang zikir itu, ya, berzikir itu pelaksanaannya itu, pelaksanaannya, aksiologinya itu kadang dimaknai sebagai upaya untuk menuju zuhud di dunia ini. Saya kira untuk sebuah pengantar saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi seperti dikatakan di dalam yang dimuat juga di dalam hizib Nahdlatul Wathon, sebuah hadis mengatakan dalam doa yang dikutip dari sebuah hadis, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya hizib ini membentuk jiwa kita untuk agar kita berupaya mengetahui sesuatu yang benar
dan kita akan berupaya menjalankan kebenaran tersebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui sesuatu yang batil, yang tidak benar itu untuk dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala secara utuh kita menjauhinya. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.